sahabat TV, kita masih membahas di bab vektor untuk matematika peminatan, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu perkalian skalar dua vektor. Sebelumnya kita mengenal perkalian antar vektor. Perkalian antar vektor itu ada dua. Yang pertama perkalian skalar atau biasa disebut dengan dot product. Kemudian yang kedua adalah perkalian vektor atau yang biasa dikenal dengan cross product. Oke. Perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dituliskan dengan vektor A dot vektor B. Nah, mengapa disebut perkalian skalar? Disebut perkalian skalar karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah vektor atau bilangan real. Kemudian untuk perkalian vektor. Perkalian vektor antara vektor A dan vektor B dituliskan vektor A cross vektor B. Disebut dengan perkalian vektor karena hasil dari perkalian ini adalah sebuah vektor. Nah, untuk matematika SMA yang akan kita bahas yaitu perkalian skalar. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor di sini nanti ada dua cara. Ya, kita bahas dulu untuk cara yang pertama. Misal diketahui vektor A yang elemennya adalah A1, A2, dan A3. Dan vektor B elemennya B1, B2, dan B3. Maka perkalian skalar untuk dua vektor ini, A dan B, yaitu vektor A dot vektor B. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian. A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Nah, hasil kali dari masing-masing ini kita jumlahkan. Maka vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah dengan A2 dikali B2 ditambah dengan A3 dikali B3. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Contohnya, diketahui vektor A elemennya 5, negatif 3, dan vektor B-nya negatif 2, 7. Kita diminta untuk menentukan vektor A dot vektor B dan vektor A dot 2 kali vektor A ditambah vektor B. Oke, kita mulai dari yang pertama. Vektor A dot vektor B sama dengan vektor A-nya itu elemennya 5, negatif 3. Nah, 5, negatif 3 dot negatif 2, 7. Nah, kita kalikan elemen yang bersesuaian. Kalau di sini tadinya dicontohkan untuk vektor A dan vektor B elemennya ada 3 ya, maka di sini juga ada 3. Nah, kalau di sini tinggal menyesuaikan saja, berarti 5 dikali negatif 2 ditambah negatif 3 dikali 7. Nah, sama dengan negatif 10 ditambah negatif 21. Maka vektor A dot vektor B-nya sama dengan negatif 31. Oke, yang kedua. Vektor A dot 2 kali vektor A ditambah vektor B. Nah, berarti kita perlu mencari yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Kita cari di sebelah sini. 2 kali vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 kalinya vektor A-nya itu elemennya 5, negatif 3. Ditambah dengan vektor B-nya adalah negatif 2, 7. Nah, ini elemen vektor A masing-masing kita kalikan dengan 2, maka di sini jadi 10 negatif 6 ditambah negatif 2, 7. Nah, maka hasilnya adalah 10 ditambah negatif 2, 8. Negatif 6 ditambah 7, 1. Nah, hasilnya 8, 1. Kita balik ke sini lagi. Maka ini hasilnya berapa? Vektor A itu 5, negatif 3 ya. Dot. Nah, ini hasilnya adalah ini ya tadi. 8, 1. Maka kita kalikan elemen yang bersesuaian. 5 dikali 8 ditambah
negatif 3 dikali dengan 1 sama dengan 40 ditambah negatif 3 atau 40 dikurang 3 sama dengan 37. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil perkalian dua vektor, ini ya, hasilnya adalah skalar negatif 31. Ini juga hasilnya adalah skalar 37. Maka ini disebut dengan perkalian skalar dua vektor. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang kedua, perkalian skalar dua vektor, namun diketahui sudut di antara dua vektor tersebut. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, dan ada sudut di antara dua vektor tersebut, yaitu θ. Jadi θ ini adalah sudut di antara dua vektor. Dalam hal ini vektor A dan vektor B. Maka untuk mencari perkalian skalar dua vektornya, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ. Nah, di sini kita berbicara tentang panjang vektor ya. Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jika kalian mau mengingat lagi, linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Untuk θ di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Besarnya θ itu lebih dari sama dengan 0. Namun kurang dari sama dengan 180. Jadi bisa dibilang kalau θ-nya ini berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 dan kuadran 2 bagaimana penjelasannya ya? Penjelasannya seperti ini. Nah, di sini ada dua buah vektor. Ya, yang warna biru dan warna oranye. Nah, di sini sudut di antara dua vektor ini yang mana? Nah, sudutnya di sini. Sudut θ-nya di sini. Jika sudutnya kita perbesar seperti ini, maka sudut θ-nya adalah yang letaknya di sini. Sudutnya di sini. Kalau sudutnya kita perbesar lagi, nah, di sini hati-hati. Kenapa? Karena besar sudutnya itu bukan yang sini ya, bukan yang di luar, tapi yang di dalam, yaitu yang di sebelah sini. Sudutnya yang di sini, bukan yang di sini ya. Nah, dari sini memperlihatkan bahwa θ ini berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Dari kuadran 1 sampai kuadran 2. Makanya di sini ada syarat seperti ini ya. Nah, kuadran 1, kuadran 2 itu gimana? Nah, kita ingat lagi kalau di trigonometri tuh kita pelajari ini. Kuadran 1 di sini, ini kuadran 2. Ini kuadran 3 di sini, yang di sini kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Kemudian kuadran 2 90 sampai 180. Nah, jadi θ di sini tidak melebihi 180 derajat. Oke, kita langsung lihat ke contoh soalnya. Diketahui vektor A elemennya negatif 3, akar 7, 3, dan vektor B elemennya 1, negatif 1, akar 2. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, tentukan vektor A dot vektor B. Nah, di sini diketahui sudut di antara dua vektornya. Maka kita menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ. Nah, dalam hal ini θ-nya adalah 45 derajat. Oke, maka akan kita cari terlebih dahulu untuk masing-masing panjang vektornya. Yang pertama, untuk panjang vektor A. Caranya bagaimana? Caranya akar dari, setiap elemennya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Negatif 3 kuadrat
dikuadratkan ditambah akar 7 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari ini 9 ditambah akar 7 dikuadratkan 7 ditambah dengan 9 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 ini ada 2, negatif 5 dan 5. Tapi yang kita cari adalah panjang, maka kita ambil yang positif. Panjang vektor A-nya 5. Sekarang kita cari panjang vektor B-nya. Sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan ditambah akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan akar 4. Sama, kita ambil yang positif. Jadi panjangnya vektor B itu sama dengan 2. Nah, sudah kita dapatkan panjang vektor A-nya 5 dan panjang vektor B-nya 2. Maka kita bisa mengerjakan ini. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A-nya 5 dikali panjang vektor B-nya 2 dikali cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, ini kita pelajari juga pada trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Bisa kalian lihat lagi, linknya ada di deskripsi ya. Nah, karena ini perkalian, ini semuanya perkalian, maka bisa kita sederhanakan. 2 dengan 2 ini ya, 2 dikali 1/2. Nah, bisa kita sederhanakan seperti itu, sehingga hasilnya vektor A dot vektor B itu sama dengan 5 akar 2. Nah, kita perhatikan di sini, hasilnya juga merupakan skalar ya, hasilnya juga skalar atau bilangan real. Nah, ini penjelasan dan contoh soal untuk perkalian skalar 2 vektor. Yang pertama, jika tidak diketahui besar sudutnya. Yang kedua, ini diketahui besar sudutnya. Setelah ini akan kita bahas bagaimana cara mencari besar sudut di antara 2 vektor. Terima kasih.